Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1197, buang dari kapal ini. Yusan Long menjadi marah karena malu, dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya situasi saat ini sudah sangat jelas, tetapi Yusan Long tidak ingin mempercayainya. Kapal pesiar ini miliknya, itu milik keluarganya. Prilly, percayalah, kapal pesiar ini milik keluarga kami. Prilly Hu mengerutkan kening, dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Bagi orang-orang seperti Yusan Long, jika tidak ada uang, bahkan kehidupan yang paling dasar pun akan sulit. Thomas Qin mencibir, baiklah, ikuti saja pernyataan Tuan Yusan tadi, beri dia perahu, dan usir dia. Siap. Kapten Jerry Liu segera mengerti maksud Thomas Qin dan berkata kepada penjaga keamanan di belakangnya. Masih tidak bertindak. Siap, Kapten. Penjaga keamanan ini hanya menuruti perintah Kapten, mereka melakukan apapun yang Kapten katakan. 1 detik sebelumnya sekelompok orang ini berdiri di belakang Yusan Long, tetapi lalu menjadi musuhnya pada detik berikutnya. Perubahan ini sangat cepat. Wajah Yusan Long berubah drastis. Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Keluar kalian dari sini, ini kapalku. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya Yusan Long meronta, sekelompok orang ini tidak memberinya muka. Mereka langsung mengangkut Yusan Long dan membawanya pergi. Sesampainya di dek kapal, mereka meletakkan tangga, menjatuhkan hovercraft, memakaikan jaket pelampung di badan Yusan Long, dan melemparkannya langsung ke bawah. 1 perahu, 1 dayung, 1 jaket pelampung. Inilah semua perlengkapan Yusan Long. Air dingin membuat Yusan Long menggigil. Melihat kapal pesiar di depannya yang melayar pergi, dia akhirnya sadar, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Dia benar-benar dilempar ke laut. Meski dengan jaket pelampung dan perahu, kemungkinan dia kembali dalam keadaan hidup di lautan luas cukup kecil, semoga tidak bertemu hiu atau sejenisnya. Tanpa diduga, Thomas Qin ternyata adalah tokoh besar, penyesalan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hati Yusan Long. Setelah Yusan Long dilempar, suasana di kapal pesiar tiba-tiba menjadi jauh lebih harmonis. Semua orang mengepung Thomas Qin dan bertanya ini itu, ingin berteman dengan Thomas Qin. Tiba-tiba seorang lelaki tua bertanya. Prilly, kamu mengatakan bahwa kalian berdua bertemu karena mengobati penyakit. Kenapa kamu masih sakit? Prilly Hu masih hidup dan dalam keadaan sehat, kapan dia pernah sakit? Prilly Hu ragu sejenak dan menceritakan tentang penyakitnya. Meskipun ada beberapa kecurigaan akan tahayul, masih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan di dunia ini, dan tidak dapat dikaitkan semuanya dengan tahayul. Setelah mendengarkan cerita Prilly Hu, semua orang semakin terkesima dengan Thomas Qin. Tidak disangka Thomas Qin juga tahu ilmu Feng Shui. Keterampilan medis saja sudah cukup hebat, ternyata masih punya kemampuan di bidang ini. Thomas Qin tersenyum dan berkata dengan rendah hati. Hanya mengobati dan menyelamatkan orang. Ini juga bagian dari tugas dokter. Bagi Thomas Qin, tidak banyak perbedaan antara penyakit luar dan penyakit dalam, yang satu ada di dalam tubuh dan yang lainnya ada di luar. Lingkungan tempat tinggal manusia, dan orang yang bersentuhan dengan mereka memiliki medan magnet yang sangat besar. Medan magnet semacam ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang, hal ini tergolong normal. Orang tua yang baru saja bertanya itu berpikir keras ketika mendengar kata-kata Thomas Qin. Ketika semua orang sedang mengobrol, orang tua itu berjalan ke arah Prilly Hu dan bertanya dengan suara pelan. Prilly, bisakah kamu meminta pasanganmu untuk membantuku? Orang tua ini, Prilly Hu mengenalnya. Dia adalah teman bisnis ayahnya dulu. Dia seharusnya memanggilnya Paman Gong. Paman Gong, ada apa? Dia pasti bisa membantu Anda. Paman Gong mengerutkan kening, menghela napas, dan berkata, nanti ketika kita turun,
kalian bisa datang ke rumahku dan melihat-lihat. Baik, aku akan memberitahu Thomas sekarang juga. Setelah itu, Prilihu mengamati Paman Gong lebih dekat. Paman Gong jelas baru berusia 50-an, tapi sekarang dia terlihat hampir berumur 70 tahun. Mengapa bisa jadi setua itu hanya dalam beberapa tahun terakhir? Paman Gong, tidak ada yang salah dengan tubuhmu, kan? Paman Gong menggelengkan kepalanya, tubuhku tidak apa-apa. Aku sudah bertahun-tahun tidak ke rumah sakit. Aku sangat sehat, hanya saja. Paman Gong ragu-ragu untuk berbicara dan akhirnya hanya menghela nafas, seolah sulit untuk mengutarakannya. Prilihu juga tidak bertanya lebih lanjut, dia tidak memahami aspek ini dengan baik, jadi lebih baik menyerahkannya kepada Thomas. Thomas, ini Paman Gong, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Karena itu kerabat Prilly, Thomas Kin sudah pasti tidak sungkan. Paman Gong, penyakit apa yang ingin Anda periksa? Paman Gong menggelengkan kepalanya, bukan aku yang ingin diperiksa, keluargaku. Nanti saja setelah turun dari kapal. Melihat penampilan Paman Gong yang sulit mengutarakannya, sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Kapal pesiar merapat dan acara pesta ini pun selesai. Thomas Kin dan Prilihu masuk ke mobil bersama Paman Gong. Paman Gong mengendarai Mercedes-Benz Maybach. Sepertinya status kedudukannya tidak biasa. Namun, itu normal. Orang yang bisa bertemu Prilihu dan berpartisipasi dalam resepsi semacam ini bersama-sama dapat dipastikan bahwa status dan kedudukan mereka pastilah luar biasa. Thomas Kin juga tidak banyak bertanya. Ketika tiba di rumah Paman Gong, itu hanyalah sebuah rumah tradisional China model quadrangle yang relatif tua, tetapi masih sangat menawan. Meski rumahnya agak tua, tetapi seharusnya masih sangat nyaman untuk ditinggali. Setelah masuk, terlihat bahwa lingkungan di halaman ini sangat bagus, dan feng shui-nya juga bagus. Rumah didekorasi dengan dekorasi modern, dan pasti cukup nyaman untuk digunakan. Dilihat seperti ini, seharusnya tidak ada masalah. Orang kaya seperti Paman Gong seharusnya memang lebih memperhatikan feng shui, terutama halaman besar seperti gaya quadrangle begini, sudah pasti harus dilengkapi dengan feng shui. Tidak ada masalah dengan feng shui, entah penyakit apa yang dibicarakan Paman Gong. Paman Gong. Paman Gong melambaikan tangannya, tidak usah buru-buru, duduk dan minum teh dulu, baru kita bicara pelan-pelan. Setelah berbicara, Paman Gong berteriak, anak ketiga, keluar dan buatkan teh untuk para tamu. Baik, ayah. Suara seorang pria muda datang dari dalam, putra ketiga Paman Gong. Ketika anak ketiga berjalan keluar rumah, raut wajah Prilihu dan Thomas Kin sedikit berubah. Anak ketiga ini tampan, namun mata kirinya kosong, satu matanya buta, sungguh disayangkan. Prilihu sangat terkejut, bagaimana kakak ketiga bisa menjadi seperti ini. Anak ketiga sudah terbiasa, tersenyum tak berdaya, dan berkata, dipatuk oleh elang beberapa tahun yang lalu, jadi buta sebelah mata. Prilihu mengerutkan alisnya. Tidakkah ini terlalu sial, matanya dipatuk elang. Thomas Kin mengerutkan kening dan mulai merenung. Anak ketiga datang dan membuat teh, kata Paman Gong. Minta kakak perempuan keduamu untuk mengambilkan camilan. Baik. Kembali ke kamar. Setelah beberapa saat, seorang wanita keluar. Tepatnya, dia keluar dengan kursi roda. Seorang wanita yang sangat cantik dengan wajah terhormat mendorong roda kursi rodanya dan keluar dengan sekotak kue di tangannya. Prilihu tiba-tiba berdiri, bergegas membantu, dan mendorong anak keduanya. Kakak kedua, apa yang terjadi dengan kakimu? Waktu kecil, Prilihu pernah bermain lompat karet gelang dengan kakak kedua ini. Kakak kedua memiliki kaki yang sangat panjang dan cantik. Kenapa sekarang duduk di kursi roda? Kakak kedua menghela nafas tanpa daya, aku mengalami kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu dan kakiku patah. Paman Gong juga menghela nafas, sudahlah, kamu kembali saja dan minta kakak pertamumu keluar. Baik. Kakak kedua masuk ke rumah, dan tidak butuh waktu lama kakaknya pun keluar.
Anak paling besar itu berbadan kekar, memakai topi dan syal di sekeliling wajahnya, hanya sepasang matanya yang terlihat. Tapi dari pinggiran matanya bisa terlihat luka bakar di wajahnya, seharusnya serius. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.